Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Lindrawati dengan NIM 19136010 akan mempresentasikan ujian akhir semester Geografi Regional Prodi Geografi Fakultas Ilmu Sosial. Di sini terdapat peta Indonesia. Di peta Indonesia ini terdiri dari Sabang sampai Merauke dan tersusun atas pulau-pulau kecil dan pulau-pulau besar lainnya. Soal nomor pertama, sebutkan dan tunjukkan di peta Indonesia tentang nama-nama pulau besar. Di sini Pulau Sumatera. Pulau Sumatera luasnya 473.481 km persegi. Sumatera menjadi pulau terbesar ke-6 di dunia. Nama Sumatera sendiri berawal dari keberadaan kerajaan samudra yang terletak di pesisir timur Aceh. Yang kedua, Jawa. Pulau Jawa dengan luas 128.297 km persegi. Yang ketiga yaitu Pulau Kalimantan. Yang keempat, Pulau Sulawesi. Yang kelima, Pulau Papua. Nama-nama laut di Indonesia. Di sini terdiri atas Laut Indonesia, Laut Cina Selatan, Laut Natuna, Laut Jawa, Laut Bali, Laut Flores, Laut Sau, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, Laut Seram, Laut Banda, Laut Timor, Laut Arafu. Nama-nama selat. Di sini terdapat Selat Sunda. Posisi Selat Sunda ini selat yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera serta menghubungkan Laut Jawa dengan Samudra Hindia. Yang kedua, Selat Malaka. Selat Malaka selat yang terletak di antara semenanjung Malaysia dan Pulau Sumatera. Yang ketiga, Selat Bali. Selat Bali selat yang memisahkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Yang keempat, Selat Karimata. Selat Karimata adalah selat yang menghubungkan Laut Natuna dengan Laut Jawa. Selat ini terletak di antara Pulau Sumatera dan Kalimantan di Indonesia. Yang kelima, Selat Madura. Selat Madura selat yang memisahkan Pulau Jawa dengan Madura. Nama-nama selat di peta Indonesia. Yang pertama, Selat Alas di antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Yang kedua, Selat Alor di antara Pulau Lambleum dan Pulau Pantar. Yang ketiga, Selat Badung di antara Pulau Bali dan Pulau Nusa Penida. Yang keempat, Selat Bali di antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Yang kelima, Selat Bangka di antara Pulau Bangka, Provinsi Sumatera Selatan. Yang kelima, Selat Berhala di antara Pulau Lingga, Provinsi Riau. Yang keenam, Selat Lombok di antara Pulau Bali dan Pulau Lombok. Tanjung dan Semenanjung. Terdapat Tanjung Akalama, Tanjung Alang-Alang, Tanjung Apatama, Tanjung Aru, Tanjung Babula, Tanjung Bakung, Tanjung Bandaran, Tanjung Ayu, Tanjung Basu, Tanjung Batu, Tanjung Bendo, Tanjung Bika, Tanjung Bio, Tanjung Batikala, Tanjung Batu Beragam, Tanjung Batu Kerapu, Tanjung Benda, Tanjung Brebes, Tanjung Awar-Awar, Tanjung Babula, Tanjung Atande, Tanjung Api, Tanjung Bangkai, Tanjung Batu Mandi, Tanjung Bawang. Semenanjungnya yaitu Semenanjung Belambangan, Semenanjung Minahasa, Semenanjung Bomberai, dan Semenanjung Selatan Sulawesi. Nomor 2. Jelaskan dan tunjukkan melalui peta batas masing-masing provinsi beserta nama pusat pemerintahannya. Letak astronomis Pulau Sumatera berada di 0 derajat lintang utara
dan 120 derajat bujur timur. Dataran ini memiliki iklim tropis sehingga hidup berbagai binatang khas seperti harimau Sumatera, badak Sumatera, hingga gajah Sumatera. Batas Pulau Sumatera daratan berdasarkan peta Pulau Sumatera. Batas sebelah selatan Pulau Sumatera adalah Kepulauan Mentawai, utara adalah negara Malaysia dan Singapura, timur adalah Pulau Kalimantan, dan barat adalah negara India. Utara Malaysia dan Singapura, selatan Kepulauan Mentawai, timur Pulau Kalimantan Barat dan India. Batas laut Pulau Sumatera, utara Teluk Benggala Selatan dan Selat Sunda, timur Selat Malaka, barat Samudra Hindia. Peta Pulau Jawa. Luas Pulau Jawa lebih kurang 128.297 km persegi. Batas laut sebelah utara Laut Jawa sebelah selatan, utara selatan Samudra Hindia, sebelah barat Selat Sunda, sebelah timur Selat Bali. Batas daratan sebelah utara Laut Jawa dan Pulau Kalimantan, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat Selat Sunda dan Pulau Sumatera, sebelah timur Selat Bali dan Pulau Bali. Jelaskan melalui peta sebelumnya dengan menjelaskan kegiatan perekonomian peta tersebut. Beberapa komoditas penting di Pulau Sumatera antara lain kelapa sawit 7,1 juta hektar, karet 2,56 juta hektar, kelapa 1,14 juta hektar, kopi 774,7 ribu hektar, tebu 148,4 ribu hektar, dan teh 15.600 hektar, dan tembakau 5.700 hektar. Pada peta Pulau Sumatera, kegiatan pertanian dan hasilnya, Pulau Sumatera memiliki karakteristik yang cukup unik dan memiliki kontribusi terbesar dalam pembangunan perkebunan di Indonesia. Indonesia berada pada urutan ke-1 dunia pada tanaman sawit dengan pangsa 54% dan di urutan kedua komoditas karet dengan pangsa 26%, urutan ketiga dengan komoditas coklat dengan pangsa 8% dan urutan keempat komoditas kopi dengan pangsa 7%. Dari keempat komoditas tersebut, kelapa sawit, karet, dan kopi dominan di Pulau Sumatera. Dengan demikian bahwa Pulau Sumatera telah ikut berperan dalam feeding the world. Perindustrian dan hasilnya. Contohnya saja di sini ada PT Semen Padang. PT Semen Padang merupakan satu produsen semen terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini pertama kali didirikan pada tanggal 18 Maret 1910. Yang kala itu masih bernama NV Netherlands Indische Portland Comment Maatschappij, yang merupakan pabrik semen pertama yang ada di Indonesia sejak penduduk Belanda. Perusahaan semen yang berpusat di ibu kota Provinsi Sumatera Barat, Padang ini kemudian dinasionalkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 5 Juli 1958. Terhadap pemerintah Belanda, sejak masa itu perkembangan perusahaan ini semakin meningkat, terbukti dengan semakin berkembangnya kapasitas produksi pabrik hingga mencapai 330.000 ton tiap tahunnya. Dengan hal tersebut, perusahaan melakukan perluasan area produksi dengan dibangun pabrik-pabrik lain. Proses produksi yang dahulunya hanya menggunakan pabrik Indarung 1, kemudian dibangun pabrik Indarung 2, 3, dan 4 yang menangani proses produksi basah hingga kering. Pertambangan dan hasilnya. Hasil tambang di Pulau Sumatera yaitu Arun, Nangro Aceh, Darussalam hasil tambang berupa gas alam, Duri, Dumai, dan Bengkalis Riau hasil tambang berupa minyak bumi, Tanjung Enim, Lahat, Sumatera Selatan hasil tambang berupa batu bara, 4. Tanjung Pinang, Kepulauan Riau hasil tambang berupa bauksit, 5. Singkep, Kepulauan Riau hasil tambang berupa timah, 6. Karimun, Kepulauan Riau hasil tambang berupa granit, 7. Indarung, Sumatera Barat hasil tambang berupa semen, Sawalunto, Sumatera Barat hasil tambang berupa batu bara. Pertambangan batu bara. Batu bara yaitu batu bakar fosil adalah sumber energi terpenting untuk pembangkitan listrik dan berfungsi sebagai bahan bakar pokok untuk memproduksi baja dan semen.
Namun demikian, batubara juga memiliki karakter negatif, yaitu disebut sebagai sumber energi yang paling banyak menimbulkan polusi akibat tingginya kandungan karbon. Sumber energi penting lain seperti gas alam memiliki tingkat polusi yang lebih sedikit, namun lebih rentan terhadap fluktuasi harga di pasar dunia. Dengan demikian, semakin banyak industri di dunia yang mulai mengalihkan fokus energi mereka ke batubara. Dengan tingkat produksi saat ini dan apabila cadangan baru tidak ditemukan, cadangan batubara global diperkirakan habis sekitar 112 tahun ke depan. Cadangan batubara terbesar ditemukan di Amerika Serikat, Rusia, Republik Rakyat Tiongkok, dan India. Perdagangan. Pulau Sumatera diidentik kaya pada hasil kelapa sawitnya, maka terjadi kerjasama dengan mengekspor ke Pulau Jawa. Di daerah Padang kaya pada hasil perdagangan karetnya, terutama melakukan proses pembuatan ban. Perhubungan. Sektor perhubungan di Pulau Sumatera seperti jalan, bandara, pelabuhan. Sektor perhubungan darat, rehabilitasi terminal. Pemerintah melakukan rehabilitasi terminal tipe A di beberapa daerah, tentunya dengan maksud agar proses pengawasan terhadap armada angkutan umum massal perkotaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Selain itu, pelayanan kepada masyarakat juga diharapkan bisa semakin meningkat. Sarana transportasi jalur darat di Pulau Sumatera cukup mendukung perjalanan Anda. Ada banyak pilihan kendaraan yang dapat Anda gunakan seperti bus, taksi, angkutan umum, travel, mobil rental, beca, hingga ojek. Jangkauan satu kota ke kota lainnya umumnya dapat Anda tempuh dengan menggunakan travel atau mobil rental. Tiap tahun mengalami perubahan pada angkutan umum seperti gambar berikut. Daerah Pulau Jawa, kegiatan pertaniannya. Secara geografis, Jawa Tengah berada di tengah-tengah Pulau Jawa, dianugerahi oleh Sang Pencipta potensi alam yang sangat istimewa. Untuk pertanian, ketersediaan lahan maupun airnya yang melimpah menjadikan bekal awal Jawa Tengah lumbung pangan. Sebaran potensi pertanian Jawa Tengah dapat dikatakan lengkap di seluruh sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan maupun kehutanan. Pada tanaman pangan, Jawa Tengah menjadi lumbung nasional untuk beras, penghasil beras terbesar pada tahun 2019. Provinsi Jawa Tengah dengan luas panen 1,7 juta hektar menghasilkan padi 9,6 juta ton atau setara dengan 5,5 juta ton beras. Hasil perdagangan di Pulau Jawa. Jenis komoditas yang diperdagangkan di Indonesia meliputi hasil pertanian, hutan, industri, komoditas hasil pertanian dan perkebunan meliputi padi, gula, tebu, karet, dan palawijaya. Perhubungan, kereta api, jalan tol, pelabuhan, jembatan, bandara. Nama-nama sungai. Di sini terdapat nama Sungai Jujuhan, nama Sungai Sirantih, nama Sungai Batang Ari, nama Sungai Batang Kandis, dan nama Sungai Batang Kuranji. Nama-nama gunung. Di sini terdapat Gunung Singgalang, Gunung Sago, Gunung Tandike, Gunung Talamau, Gunung Merapi. Nama-nama danau. Danau Singkara, Danau Kerinci, Danau Maninjau, Danau atau danau bawah atau danau kembar. Nomor 5 tentang kebudayaan di Sumatera, yaitu saya mengambil contohnya upacara Sipaha 5, merupakan sebuah tradisi yang dilakukan suku Batak yang menganut kepercayaan Malim. Upacara adat ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas apa yang didapatkan selama 1 tahun terakhir. Selain itu, upacara ini juga mempunyai tujuan untuk menghormati para leluhur mereka. Yang kedua, saya mengambil contoh kebudayaan dari Pulau Jawa, yaitu seperti ini. Kegiatan budaya di Pulau Jawa ini merupakan serangkaian acara yang ada pada sebuah pernikahan. Umumnya di kebanyakan wilayah Indonesia pihak pria yang akan melamar. Tetapi dalam sebuah budaya di Jawa ini terdapat tradisi ganjuran, si pihak wanita lah yang melamar pria. Tradisi ini bisa dilakukan di Jawa Timur, di daerah Bojonegoro, Gresik, Lamongan, dan Tuban. Kegiatan budaya di Pulau Jawa, satu yaitu Tingkeban.
Upacara adat Tingkeban ini merupakan ritual yang dilakukan oleh seseorang perempuan yang hamil dengan kandungan usia 7 bulan. Dalam upacara mitoni ini, acara ini meliputi siraman air bunga serta doa agar kandungan selamat sampai hari H persalinan. 5. Kegiatan pariwisata di Pulau Sumatera. Contohnya sini saya mengambil Istana Pagaruyung di Batu Sangkar. Bisa menjadi objek untuk foto-foto atau hunting foto. Yang kedua, contoh pariwisata di Sumatera yaitu Danau Ranau. Danau Ranau ini ditemukan di perbatasan Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan. Kamu bisa menjumpai destinasi wisata di Sumatera selanjutnya, yakni Danau Ranau. Objek wisata di Sumatera saat ini merupakan danau terbesar kedua di Pulau Sumatera setelah Danau Toba. Selain pemandangan yang masih sangat asri, daya tarik lainnya dari destinasi wisata di Sumatera satu ini adalah udaranya sangat sejuk dan menyegarkan sehingga kamu akan dibuat betah menikmati panoramanya. Yang kedua, kegiatan pariwisata di Pulau Jawa. Saya mengambil salah satu contoh yaitu Gunung Bromo. Gunung Bromo merupakan salah satu gunung terpopuler di Indonesia. Bromo kerap menjadi destinasi wisata pilihan para pencinta alam. Sejumlah paket wisata dan operator tur menawarkan beragam aktivitas seru di sana, mulai dari menjelajahi Bromo dengan mobil jeep hingga camping di alam bebas. Gunung ini memiliki ketinggian 2.932 meter di atas permukaan laut dan berada di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, Jawa Timur. Semburan asap dari puncak Gunung Semeru, area yang gersang dan suhu udara yang dingin membuat pemandangan Gunung Bromo itu begitu unik. Selesai.